Nabi Musa alaihissalam lahir di sini di negara Mesir. Waktu atau pada masa pemerintahan Firaun itu yang zalim. Suatu malam, Firaun bermimpi bahwa sebuah api akan datang dari Baitul Maqdis dari Palestina. Api itu akan menjadi sebab binasanya kekuasaan Firaun. Itu alasannya saat bangun dia minta takwil atau tafsir mimpinya itu. Dia kumpulkan semua para pesihir dan para peramal untuk bisa mentafsir mimpinya itu. Mereka mengatakan bahwa akan lahir anak laki-laki dari bangsa Israel. Anak laki-laki itu akan menjadi sebab binasanya kekuasaan Firaun. Itu alasannya Firaun memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki yang akan lahir dari bangsa Israel. Tapi orang Mesir katanya tidak boleh kita membunuh semua anak-anak kecil karena orang Mesir mau bangsa Israel tinggal sama mereka dalam negara Mesir, karena pada waktu itu bangsa Israel membantu orang Mesir untuk membangun kuil-kuil, istana-istana, bangunan-bangunan yang besar, karena bangsa Israel itu orang yang kuat Bapak Ibu, seperti orang Mesir juga. Tetapi orang Mesir kasih tahu Firaun masalah ini, itu alasannya Firaun memutuskan untuk membunuh anak-anak di 1 tahun dan biarin mereka hidup di 1 tahun yang berikutnya. Membunuh anak-anak di 1 tahun dan biarin mereka hidup di 1 tahun yang berikutnya. Itu alasannya Bapak Ibu tidak ada masalah sama Nabi Harun alaihissalam. Karena walaupun Harun adalah saudara Musa, tetapi tidak ada masalah sama Harun, ya kan? Harun juga lahir di negara Mesir. Kenapa tidak ada masalah sama Harun? Karena Nabi Harun alaihissalam umurnya 3 tahun lebih dari umur Nabi Musa. Dia lebih tua 3 tahun dari Nabi Musa. Itu alasannya Nabi Harun alaihissalam lahir ketika anak-anak tidak dibunuh Bapak Ibu. Tetapi Nabi Musa lahir ketika anak-anak akan dibunuh oleh tentara Firaun. Itu alasannya ibu Nabi Musa takut dari tentara Firaun. Dia taruh anaknya di dalam sumur air selama 3 hari. Setelah hari ketiga Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan ibu Nabi Musa untuk taruhnya dalam, menyusuinya dulu dan taruhnya di dalam keranjang yang kecil. Lalu ibu Nabi Musa taruh keranjang ini di air sungai Nil. Keranjang Nabi Musa jalan-jalan di sungai Nil sampai tiba di depan istana Raja Firaun. Waktu itu istri Firaun yang namanya Siti Asyah binti Muzahim. Ini salah satu perempuan surga Bapak Ibu. Asyah binti Muzahim. Masya Allah. Ya. Asyah binti Muzahim menemukan Nabi Musa alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hatinya rasa cinta. Karena pada waktu itu Asyah belum dapat anak-anak. Dia adalah wanita yang mandul, tidak punya anak-anak Bapak Ibu. Itu alasannya Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hatinya rasa cinta. Asyah minta dari Firaun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Firaun melihat anak itu mukanya muka bangsa Israel, ya kan? Kalau seperti hari ini, kalau saya sudah lihat orang Indonesia, harus saya tahu ini bukan orang Mesir, ya kan? Sama pada waktu itu muka bangsa Israel beda dari muka orang-orang Mesir. Firaun katanya, tetapi ini anak baru dilahirkan dan ini dari bangsa Israel, harus dibunuh tahun ini. Dia katanya jangan membunuh dia, mudah-mudahan dia bermanfaat kami atau menjadi sebagai anak kami. Firaun setuju permintaannya, tapi dia mau cek dulu apakah anak itu akan menjadi sebab binasanya kekuasaan aku atau tidak. Kalau dia anak soleh, artinya dia akan menjadi sebab binasanya kekuasaan aku. Kalau dia anak jahat, oke, tidak ada masalah, saya biarin dia. Dia mau cek, dia bawa 2 guci. Guci di dalamnya ada air, susu. Guci pertama di dalamnya ada susu. Guci kedua di dalamnya ada api. Dia kasih Nabi Musa 2 guci ini. Biasanya kalau anak kecil harus minum susu, ya kan? Kalau dia pegang api jauh, ya kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk makan api. Masya Allah. Biar membuktikan bahwa dia adalah bukan anak soleh dan dia bukan akan menjadi sebab binasanya kekuasaan Firaun. Firaun kasih dia api, Nabi Musa makan api. Itu alasannya Nabi Musa lidahnya cadel. Nabi Musa lidahnya gagap Bapak Ibu atau cadel, ya kan? Karena Nabi Musa kalau berbicara dia katanya
sayang Musa begini Bapak Ibu. Dia lidahnya bukan lancar. Itu alasannya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk makan api ketika dia waktu dia anak kecil Bapak Ibu. Dan itu alasannya Nabi Musa berdoa di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani, karena lidahnya cadil ya kan? Iya, Masya Allah. Oke Bapak Ibu. Lalu istri Firaun melihat Nabi Musa menangis, dia merasa lapar, merasa haus, dia mau makan. Istri Firaun memutuskan untuk kumpulkan semua perempuan yang di negara Mesir untuk menyusui Nabi Musa. Nabi Musa menolak semuanya kecuali ibunya Bapak Ibu. Itu alasannya istri Firaun minta dari ibu Nabi Musa untuk tinggal sama mereka dalam istana Firaun. Tapi ibu Nabi Musa menolak. Dia katanya, tidak boleh saya tinggalkan keluarga aku. Boleh saya tinggal beberapa waktu di dalam istana Firaun biar bisa urus-urus Nabi Musa dan juga bisa bawa anak ini ke rumah saya. Itu alasannya Nabi Musa tinggal sama keluarganya di tempat kelahirannya. Selain itu tinggal juga di dalam istana Raja Firaun dan menjadi anak yang kuat, anak pemerintah Bapak Ibu. Itu cerita yang pertama, cerita kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bagian yang kedua, pada zaman dewasa Nabi Musa berjalan-jalan di kota yang namanya kota Memphis. Ini dekat piramida namanya kota Memphis. Nabi Musa melihat dua orang bertikai bersama-sama. Salah satu orang asli Mesir, salah satu bangsa Israel. Orang yang dari bangsa Israel minta bantuan Nabi Musa. Nabi Musa memukul orang Mesir dengan tangannya yang kuat. Orang Mesir langsung mati. Tapi ini bukan maksudnya Nabi Musa untuk membunuh orang Mesir. Maksudnya mempilah orang yang terzalimi aja. Pada waktu itu Nabi Musa merasa sedih. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang Mesir tahu bahwa orang ini adalah Nabi Musa yang sudah membunuh orang Mesir, itu adalah Nabi Musa, salah satu sahabatnya yang menasihat Nabi Musa, dia harus tinggalkan negara Mesir dan pergi ke kota yang lain namanya kota Madian Bapak Ibu. Kota Madian itu yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim adalah kota Santa Catherine saat ini. Di sana ada gunung Nabi Musa, di sana ada gunung Sinai. Itu yang disebut dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya kan? Turi Sinin itu adalah gunung Sinai Bapak Ibu. Gunung Sinai itu terletak, atau Turi Sinin itu terletak di kota Madian atau kota Santa Catherine. Namanya hari ini kota Santa Catarina. Oke? Itu di daerah Semenanjung Sinai Bapak Ibu. Tetapi masih di negara Mesir. Oke? Nabi Musa berangkat dari negara Mesir ke kota Madian pada usia 40 tahun. Nabi Musa keluar dari negara Mesir 2 kali. Kali pertama dia keluar sendiri pada usia 40 tahun. Kali kedua dia keluar sama bangsa Israel pada usia 80 tahun. Dan Nabi Musa meninggal pada usia 120 tahun di Jordan. Di sana ada gunung namanya Gunung Nebo di Jordan, dan kuburannya Nabi Musa ada di sana Bapak Ibu. Oke, di Jordan. Nabi Musa alaihissalam baru sampai ke kota Madian. Dia mau istirahat. Dia duduk di samping pohon, atau di bawah pohon, maaf. Pohon itu di samping sumur air. Ada 2 perempuan mau ambil air buat kambing-kambing mereka dari sumur air itu. Mereka tidak bisa karena ada banyak laki-laki yang keliling sumur-sumur air itu. Nabi Musa maju bantu mereka. Setelah itu 2 perempuan ini kembali ke ayahnya atau pulang ke ayahnya. Mereka menceritakan apa yang terjadi sama orang ini yang sopan, yang kuat. Salah satu perempuan ini minta dari ayahnya untuk menawarkan Nabi Musa biar dia bisa kerja sama mereka, biar bisa bantu mereka. Tapi ayahnya menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya. Orang itu atau orang tua itu adalah Nabi juga Bapak Ibu. Mertua Nabi Musa adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Oke Bapak Ibu. Nabi Syuaib alaihissalam menawarkan Nabi Musa untuk kerja sama mereka, untuk menikahi salah satu putrinya, dan maharnya adalah pekerjaan Nabi Musa sama mereka selama 8 tahun atau 10 tahun kalau Nabi Musa mau. Ujurni 8 hijaj. Artinya kerja sama saya 8 tahun atau 10 kalau kamu mau. Nabi Musa setuju dan kerja sama mereka selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabi Musa mau kembali lagi, mau pulang lagi ke negara Mesir sama istrinya. Selama perjalanan ini mereka merasa capek. Suatu malam mereka merasa kedinginan. Nabi Musa melihat api muncul dari pohon. Nabi Musa maju ke pohon ini. Dia mau menghangatkan badan. Baru sampai di samping pohon ini,
Nabi Musa dengar suara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Tuhan, Tuhan swasmesta." Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu berbicara langsung sama Nabi Musa tanpa malaikat, tanpa hijab. Ini satu-satunya nabi yang berbicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog di antara Allah dan Nabi Musa Bapak Ibu. Itu alasannya Nabi Musa dikenal sebagai Kalimullah, orang yang sudah berbicara sama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu tanpa malaikat, tanpa hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Tongkat ini berubah dan menjadi apa? Ular, ya kan? Nabi Musa takut. Nabi Musa mau lari. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa. "Hei Musa, kamu sudah masuk ke orang-orang yang beriman, yang juga beraman." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk masukin tangannya dalam saku baju bercahaya dan warnanya jadi putih. Ini dua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa Bapak Ibu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Firaun seperti utusan dari Allah, utusan dari Tuhan. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini sungai ini Bapak Ibu yang terkait dengan cerita Nabi Musa. Sebelah kanan dan sebelah kiri dua-duanya ini sungai Nil, sungai yang terkait dengan cerita Nabi Musa alaihi assalam ketika ibunya taruh keranjangnya di air sungai Nil. Ini sungai yang terpanjang di dunia. Panjangnya berapa? Hampir 7.000 km Bapak Ibu. Namanya Nil berasal dari nama Yunani Nilos. Nilos itu adalah dewa sungai Nil di dalam negara Yunani Bapak Ibu. Kedalaman sungai Nil dari 8 ke 11 meter. Sungai Nil menghubungkan 9 negara di benua Afrika bersama-sama. Nama-nama negara-negara itu adalah Ethiopia, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zaire, Sudan, dan Mesir. Setelah negara di benua Afrika menghubungkan oleh sungai Nil. Mulai dari Ethiopia dan Tanzania, dan akhirnya di sini di negara Mesir. Ini negara yang terakhir Bapak Ibu di sungai Nil. Oke Bapak Ibu? Ya, ini informasinya sungai Nil yang terkait dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Firaun seperti utusan dari Allah, Nabi Musa katanya, "Ya Allah, saya mau ditemani oleh saudara saya Nabi Harun." Kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, Nabi Musa sudah membunuh orang Mesir. Dia takut dari orang Mesir, dia tidak mau pulang ke orang Mesir sendiri. Alasan yang kedua, karena lidahnya cadel. Lidahnya cadel Bapak Ibu. Dia mau Nabi Musa karena lidah dia mau Harun karena lidah Nabi Harun lebih fasih dari lidahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Musa baru ketemu sama Firaun. Mereka katanya, "Hei Firaun, kami adalah Musa dan Harun, utusan dari Tuhan, utusan dari Allah." Firaun jawabnya apa? Firaun jawabnya, "Siapa Tuhan? Siapa Allah? Apakah ada Tuhan selain aku? Saya mau lihat bukti yang nyata kalau ada Tuhan selain aku." Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Taruh tangannya dalam saku baju bercahaya menjadi putih. Tetapi Firaun katanya ini bukan mukjizat. Ini adalah sihir. Firaun memutuskan untuk kumpulkan semua para pesihir terhadap Nabi Musa Bapak Ibu. Semua para pesihir punya tali-tali yang kecil. Mereka melemparkan semua tali ke tanah. Tali-tali ini berubah dan menjadi ular, tetapi ular yang kecil. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah dan menjadi ular, tetapi ular yang besar dan makan semua ular-ular yang lain Bapak Ibu. Pada waktu itu banyak orang beriman dengan utusan Nabi Musa, termasuk para pesihir Firaun. Mereka beriman dan bersujud di depan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mau keluar sama bangsa Israel dari negara Mesir karena Nabi Musa adalah seorang yang diutus oleh Tuhan ke bangsa Israel biar bisa memimpin mereka atau antar mereka ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang namanya tanah Kanaan. Oke, atau Palestina saat ini. Oke Bapak Ibu? Ya. Nabi Musa mau berangkat dari negara Mesir, tetapi Firaun tidak mau. Katanya tidak boleh bangsa Israel keluar. Itu alasannya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk taruh tongkatnya di air sungai Nil. Semua air sungai Nil itu jadi darah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada yang terjadi atau namanya 10 tolah Mesir, 10 wabah.
terjadi di negara Mesir Bapak Ibu, sebelum masalah, sebelum laknat atau sempilan, disebut dalam Al-Quran sempilan Bapak Ibu, wa arsalna 9 ayat, itu ad-dam wal dafada wal kummal, itu darah, katak, nyamuk, lalat, banyak masalah terjadi di negara Mesir Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi Musa taruh tongkatnya di air sungai Nil, semua air itu jadi darah. Orang Mesir tidak bisa minum selama 1 minggu. Oke, saya lanjut nanti Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah kanan, ciri khasnya sebelah kanan, Bapak Ibu akan lihat kuburan-kuburan nih Bapak Ibu. Ini semuanya daerah kuburan-kuburan orang-orang Muslim. Kalau Bapak Ibu lihat macam-macam kuburan ini, itu macamnya seperti rumah-rumah ya kan? Oh, kuburan ini. Nah, kayaknya rumah-rumah. Saya kira rumah. Ini bukan rumah, ini kuburan-kuburan. Bagaimana kita masuk ke dalam kuburan ini? Ada pintu masuknya, ada halaman terbuka Bapak Ibu. Masuk halaman terbuka ini ada tangga lagi. Tangga itu mengarah ke bawah kurang lebih 5 meter di bawah tanah. Turun di bawah ada 2 kamar lagi. 1 kamar buat bapak, 1 kamar buat ibu-ibu. Artinya ini 1 kamar atau 1 kuburan untuk 1 keluarga Bapak Ibu. Contohnya ini kuburan keluarga Mustafa kayak gini. Ada tulisannya di atas semua pintu. Ada tulisannya. Di sini Bapak Ibu ada hotel yang luar biasa. Hotel bintang 7. Fasilitasnya luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa check in tetapi tidak bisa check out. Ya kan? Kita santai aja. Betul Mbak? Ya. Insya Allah masuk surga. Insya Allah semuanya masuk surga Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Insya Allah semua ketemu di surga. Insya Allah Rabbal Alamin. Berarti ini kuburan? Semuanya kuburan. Semua daerah ini adalah kuburan-kuburan Bapak Ibu. Masih baru? Bukan baru, ini tua banget. Ini dari zaman Imam Syafi'i. Karena di sini juga ada makam Imam Syafi'i. Di sebelah kanan ini ada makam Imam Syafi'i Bapak Ibu. Kita lewat kemarin. Yang kita kemarin ya sudah masuk ke sana, kita masuk dari depan. Iya. Lurus kanan. Tapi ini juga dari belakang. Ada juga orang yang tinggal. Ada juga beberapa rumah-rumah di antara kuburan-kuburan. Itu alasannya dikenal sebagai kota orang mati. Oh, pantas saya lihat banyak digembok pintu. Iya. Ada Oh. Benar. pintunya semua Makanya digembok. dari kamar. Iya. Ternyata kuburan. Oke, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Itu Bapak Ibu yang terjadi atau yang namanya 10 tulah Nah, ini Mesir. kan Yang pertama Nabi Musa kuburan. taruh tongkatnya di air jadi darah Kuburan. semua. Firaun juga tidak mau biarin bangsa Israel keluar sama Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak katak keluar dari air sungai Nil masuk ke rumah-rumah orang Mesir, dan katak ini masuk ke rumah orang Mesir saja. Kalau rumah-rumah bangsa Israel tidak masuk, biar Firaun tahu ini alamat dari Allah, ini tanda dari Allah, ini adalah wabah dari Allah ke orang Mesir. Biarin bangsa Israel keluar sama Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau. Banyak lalat keluar dari air sungai Nil, banyak nyamuk keluar dari air sungai Nil, lalu kematian semua ternak yang punya orang-orang Mesir. Lalu semua negara Mesir jadi gelap, semuanya gelap, tidak ada matahari selama 1 minggu. Juga dia menolak, dia tidak mau. Ada hujan angin campur api, juga tidak mau. Akhirnya Bapak Ibu kematian anak sulung, kematian anak sulung Bapak Ibu. Itu waktu itu Firaun setuju. Dia katanya oke, silakan bangsa Israel keluar dari negara Mesir. Anak sulung itu termasuk anak Firaun. Waktu itu Bapak Ibu Firaun memutuskan untuk oke, silakan bangsa Israel keluar sama Nabi Musa alaihissalam. Oke Bapak Ibu, dan bangsa Israel sudah keluar dari negara Mesir. Nanti saya akan lanjutkan ceritanya Bapak Ibu. Kita sudah sampai di sebelah kanan itu adalah Museum Peradaban Mesir atau Museum Nasional Peradaban Mesir. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai atas Bapak Ibu ada banyak patung-patung yang terkait dengan orang manusia pertama yang hidup di negara Mesir, orang-orang Mesir kuno, orang-orang Yunani, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, dan orang Mesir saat ini, terkait dengan semua peradaban Mesir. Bagian bawah ada 22 mumi, ada 18 raja, dan ada 4 ratu. Oke?
Di antara mumi-mumi itu adalah mumi Raja Ramses kedua, mumi Merenpetah, dan mumi Seti pertama. Di lantai bawah tidak boleh foto-foto. Di lantai mumi-mumi itu tidak boleh foto-foto. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu fotoin Firaun, dia langsung bangun. Nanti Bapak Ibu takut, ya kan? Kaget ya? Nanti dia bilang silau. Saya bercanda. Bercanda. Tetapi serius tidak boleh foto-foto Iya, iya. di lantai bawah. Oke, kenapa? Karena Firaun tidak mau. Silau. 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 Malu Silau. dia. Udah malu Firaun. Silau. Itu alasannya Bapak Ibu di lantai mumi insya Allah tidak boleh foto-foto. Di lantai atas boleh foto-foto. Di lantai mumi di bawah tidak boleh foto-foto. Insya Allah di sana saudara saya Karim akan siap-siap tiket untuk masuk dan juga Karim akan siap-siap headphone.